Lah kok nek wong sampean salat apa mau? Aku burung subuh ojo rame-rame. Ngaku dia jujur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurang 6 menit masuk syuruknya, ditambah 10 menit sampai 40. Kenapa Allah menyeru? Sebab pertama posisi manusia jauh, yang kedua manusia tidak tertarik dengan sebuah Allah. Maka Allah jauh. Wasari'u, ayo segera. Kemana bersegera? Ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah. Magfirah diartikan ampunan. Ghafaro asal katanya. Ghafaro artinya mohon ampunan, ghafaro. Tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk segera memohon ampun. Makna maghfirah itu ya mohon ampun. Kalimatnya pendek. Kalimat istighfar. Bagaimana cara kami memohon ampun? Ya Rasulullah, qul, kata Nabi, katakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salah sama 3 kali engkau ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, para ulama itu cerdas. Di zaman akhir orang itu mengucapkan zikir itu butuh konsentrasi yang banyak. Nah, cuma istighfar pendek, astagfirullah, astagfirullah, sambil kukur-kukur, sambil ngobrol. Ane kok betul nyambung nih ucapan tok, tapi tidak nyambung ke hati. Makanya oleh ulama dipanjangkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi li wa liwalidayya li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. BBL pas maca istighfarnya agak panjang, ana sing nyangkut ning atine. Maksudnya begitu. Nyantol. Lah sudah panjang, gak nyantol juga. Jadi ada saiki angel wis ada saiki. Supaya apa? Apa yang kita ucapkan muncul di dalam hati kita. Astagfirullah, dan Gusti ampuni dosaku ya Allah. Nyambung. Makanya panjenengan ketika doa duduk antara 2 sujud, napa doane? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Saya tanya, panjenengan niku berdoa napa maca doa? Panjenengan niku berdoa napa setor hafal doa? Nek setoran berarti tidak ada kewajiban Allah untuk mengabulkan apa yang mengucapkan. Padahal itu doa yang sangat lengkap. Rabbi firli, ampun dosaku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah. Mesti apa yang kita ucapkan oleh mulut kita sesuatu yang lahir dari hati kita. Ya Allah ampuni, ya Allah, Rabbi firli, ya Allah sayangi, warhamni. Maka orang diperintahkan Allah segera memohon maghfirah Allah, berarti memohon istighfar. Yang kedua, di dalam kitab tafsir, maghfirah bermakna taat, menunaikan amal soleh. Maka orang yang menunaikan ketaatan, orang yang melakukan amal soleh, dalam bahasa lain, orang itu menunaikan ketakwaannya kepada Allah. Imtizalu ala awamirillah wa tinabun nawahi, menunaikan apa yang diperintahkan Allah
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka maknanya orang ini akan diampuni oleh Gusti Allah. Dengan zikir toh, dengan istighfar toh, insya Allah diampuni oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka istighfar itu dari akal kata gofaro. Gofaro itu artinya memutus. Apa yang diputus? Oleh karena itu orang yang rajin istighfar, orang yang rajin melakukan amal soleh, orang yang rajin ibadah karena Allah, maka dia sedang berproses memutus hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Orang berdosa itu dampaknya disiksa oleh Allah. Pencuri ketangkap di penjara, masih penting di penjara, ketahuan warga mati ya. Nyolong ayam harganya cuma 15.000, 25.000, ketangkap mati ya. Yang triliunan senyum-senyum. Ya Allah. Jadi ghafarah maknanya memutus. Maka orang-orang Arab Mekah Madinah, laki perempuan itu menggunakan semacam kain kerudung namanya mikfar. Ini fungsinya apa? Untuk memutus. Memutus apa? Memutus sinar matahari yang panas tidak langsung menembus kulit muka, tapi diputus oleh mikfar ini. Panasnya tetap ada, tapi tidak berdampak kepada kulit muka, tetap dingin. Kenapa? Diputus sinar mataharinya oleh mikfar ini. Koyo payung, jenengan panas gaya payung, hujan gaya payung, gak kebasahan. Itu namanya mikfar. Maka orang yang dosanya banyak diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk. Orang berbuat dosa, tak melakukan amal-amal soleh, maka diputus oleh Allah. Keburukannya tidak berdampak buruk bagi kehidupan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh akan menghapuskan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Itu namanya mikfar. Ghafara artinya memutus. Sebesar apapun dosa kita, kita mau datang kepada Allah, mohon tobat, memohon istighfar, melakukan amal soleh, insya Allah diampuni Gusti Allah. Nah, berikutnya hadirin, ada peribahasa, siapa yang menanam, dia yang memanen. Siapa yang bercocok tanam, dia akan menuai hasilnya. Terus gitu, tidak 100% benar. Tidak 100% benar. Bapak Ibu makannya nasi. Apakah Bapak Ibu petani? Boleh. Bisa beli di warung. Saya di rumah ada pisang, ada apa. Loh, saya nggak punya kebun kok. Boleh dikasih, boleh beli. Panjenengan menjadi seperti sekarang ini. Kira-kira ini hasil jeripayah usaha doanya sendiri? Tidak. Ada investasi orang lain. Masya Allah. Dulu orang tua kita di masa susah, dia naik di waktu malam tahajud kepada Allah. Dia berbisik, ya aku rela jadi orang tua ini hidup susah, tapi aku mohon untuk anak keturunanku, ya Allah, berikan jubah dalam hidupnya. Engkau tolong kehidupannya, Engkau berkahi. Maka menjadi orang-orang sukses hari ini. Itu sebenarnya bukan hasil usaha kita sendiri, tapi ada cocok tanam orang lain di masa yang lalu. Kira bahkan ya, kenapa kita ini doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Terutama khutbah Jumat itu mesti Allahumma ighfir lil mu'minin
wal mu'minat. Pertama, sesama mukmin itu saudara. Kedua, Masya Allah, orang mukmin itu saling mendoakan. Jadi kalau kita sukses, makanya ada ungkapan bersyukur kepada Allah, maka kesuksesan ini semata-mata juga investasinya saudara-saudara kita atas doanya yang kita tidak tahu ketika saat didoakan. Kan ada hadis Nabi, doa yang mustajabah adalah doa ketika seseorang didoakan oleh saudaranya dan dia tidak tahu saat itu sedang didoakan oleh saudaranya. Makanya orang mukmin itu selalu positif thinking ketemu saudaranya. Saya tidak tahu, jangan-jangan kesuksesan saya ini doa dari beliaunya ini, tapi saya tidak tahu kapan dia mendoakan. Itu orang mukmin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada fenomena, saya ingat tentara. Jadi banyak prajurit itu, dulu itu setahun kita 2 kali tes kesehatan, lab seluruh tubuh, itu 2 kali setahun. Sekarang tinggal 1 kali. Para prajurit itu kalau disuruh check up berarti seluruhnya itu banyak yang nggak mau. Kenapa? Takut ketahuan nilai rapotnya. Takut ketahuan kalau sakitnya ini ketemu semua. Padahal aku sehat tuh. Aku lari masih 10 kilo setengah jam. Sehat tuh. Angus kenapa takut? Yang tadinya sehat begitu lihat rapot hasil labnya itu merahnya banyak, malah jadi sakit. Itu banyak begitu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada istighfar, amal soleh, taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa istighfar kita, amal soleh kita menjadi pemutus. Yang diputus bukan hanya dosa, saudara, tapi semua apapun kesulitan yang dihadapi oleh manusia, problem yang dihadapi oleh manusia, Allah berkenan dan Allah Maha Kuasa untuk memutus semua itu. Kurang 2 menit. Saya punya sahabat, rumah sakit Indonesia sudah tidak sanggup, dibawa ke luar negeri. Ada 3 rumah sakit internasional di sana, angkat tangan semuanya bahwa nggak tahu bagaimana ngomongnya. Ini bapak kurang 1 bulan lagi umurnya. Oh kayak tahu ya, ya analisa keilmuan, maka pulang ke Indonesia. Saya kesempatan belajar spiritual dengan beliaunya. Beliau bercerita sejak saat itu dia taubat, dia lakukan amal soleh, dia rajin di masjid, dia olahraga, harta yang dia miliki mulai dikeluarkan infak sedekah semuanya. Dapat 2 minggu dia lakukan itu, check up keseluruhan, alhamdulillah semua keluhannya hilang sama sekali. Hilang semuanya dan dia sehat. Beberapa tahun lamanya sempat diskusi sama saya kalau habis Jumatan itu. Apa artinya? Ini wasari'u ila maghfirah, ampunan Allah, amal soleh mampu menembus, memutus sesuatu yang manusia tidak mampu, Allah mampu. Maka Bapak Ibu, kita kan cocok tanam. Alhamdulillah cocok tanam kita ini cocok tanam kebaikan. Kan ada 2, ada cocok tanam kebaikan, cocok tanam keburukan. Meso itu cocok tanam. Meso itu sahadat Jawa, cari rokok. Meso nyakitin orang, ngambil hak orang, tidak ibadah, tidak sholat, itu adalah cocok tanam. Cocok tanam keburukan, itu pasti akan panen. Akan panen. Lah orang tua yang melakukan cocok tanam keburukan, ternyata yang panen bukan hanya orang yang cocok tanam, yang tidak cocok tanam, anaknya, istrinya, ikut panen loh. Suaminya, bapaknya yang nyolong, ketangkap polisi, yang dibully anaknya.
pencuri, nyolong ke baik. Istrinya bunuh diri, malu ketahuan tetangga kalau suaminya nyolong. Loh. Kenapa ini? Ini dampak yang cocok tanam suaminya, yang ikut panen istri dan anaknya. Makanya kita ini hari ini cocok tanam, ini cocok tanam kenabian. Supaya apa? Orang tua kita ini dulu anak-anak, sekarang sudah pada punya anak dan cucu ya. Cocok tanam kebaikan agar apa? Anak turunan kita punya panenan kebaikan. Mudah-mudahan. Sebenarnya kajiannya masih agak banyak karena waktu. Jadi oleh karena itu, ayo kita putus semua keburukan, putus semua kesulitan, putus semua masalah, putus semua yang jadi problem kita. Dengan apa? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak melakukan amal soleh. Insya Allah semua akan diputus oleh Allah. Surat Al-Fatihah ayat kedua, liyaghfirallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Orang yang rajin istighfar, orang yang amal soleh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, diputus keburukan masa yang lalu, tidak berdampak kepada hari ini. Allah akan mengampuni dosa yang akan datang, dan Allah akan memutus keburukan masa lalu kepada kehidupan masa depan. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, Allah menyempurnakan nikmat kepada mereka, kebaikan-kebaikan. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah akan berikan petunjuk di jalan yang lurus. Wa yahdiyaka wa yansurukallahu nasran aziza, dan Allah akan menolong jalan hidupnya. Wa yansurukallahu nasran aziza, Allah akan berikan mukjizat. Walaupun kajian mukjizat terbatas di zaman nabi-nabi, tapi mukjizat di sini orang ini akan ditolong oleh Allah. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah, maka dunia, penduduk dunia akan dibikin takut kepada orang ini. Makanya dulu kepada para kiai, para sesepuh, boten sakit ngaten, pamali. Orang sudah pamali, terus kawalan kamu nanti, kawalan. Nah, istilah kawalan itu, kalau kita jahil kepada orang soleh, jahil kepada orang yang hubbullah, cintanya kepada Allah luar biasa, lalu kita sakiti dia pasti gak akan balas, gak akan balas. Cuma Gusti Allah itu akan marah. Kenapa? Kekasihnya disakiti. Itu disebutkan mukjizat. Man khafallahu khawfahu kulla syai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah, maka orang lain akan dibikin takut kepada orang ini. Kenapa? Karena Allah yang bekerja. Makanya kita mesti baik-baik sama orang. Kita tidak bisa melihat fisik orang seperti apa, karena kita tidak tahu dia punya amalan istimewa apa yang kita tidak tahu yang dia kerjakan. Jangan-jangan dia hubbullah, jangan-jangan dia kekasihnya Allah, jangan-jangan dia wali-wali Allah yang tidak dilihat oleh orang. Semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum